salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pandemi ini, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melawan virus corona dengan cara menggunakan masker jika berada di luar rumah, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta tidak bergerombol atau berkerumun. Pemetaan kompetisi dasar tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga terdiri dari PPKN, IPS, Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, mari kita belajar bersama-sama dan menyaksikan penjelasan Pak Agung berikut ini. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu, bagaimana mengelola kegiatan ekonomi tersebut. Jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari simak pembahasan lebih mendalam. Yang pertama, 1. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. A. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Namun, ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. B. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. C. Usaha jasa. Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan usaha jasa tersebut. Secara umum, banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel motor, potong rambut, dan penjual pulsa. D. Industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar atau gerabah, anyaman, dan mebel. Gimana? Sudah mengerti ya? Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Pak Agung. Sekarang kita menginjak pada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, perorangan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu atau dua orang. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan mengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam mengelola CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan persekutuan komanditer. C.
C. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, ini contohnya untuk Indofood, PT Indofood, kemudian PT Astra International, kemudian juga ada PT Unilever. Yang D sekarang, badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Di sini ada BUMN yaitu Kereta Api Indonesia. Kemudian PT Telkom Indonesia Tbk. Kemudian ada lagi yaitu Pertamina. Kemudian ada PT PLN. Koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini dia sosok dari Drs. Muhammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi. 2. Koperasi simpan pinjam. 3. Koperasi produksi. 4. Koperasi jasa. 5. Koperasi serba usaha. Nah, kita jabarkan ya satu persatu. Nomor 1, koperasi konsumsi. Apa itu koperasi konsumsi? Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. Nomor 2, koperasi simpan pinjam. Apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Yang ketiga, yaitu koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, serta sapi perah. Nomor 4, koperasi jasa. Apa itu koperasi jasa?
Koperasi jasa yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya koperasi angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha. Apa itu koperasi serba usaha? Koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa. Nah, sekarang di sini ada tugas. Tulislah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Anggota keluarga ada ayah, ibu, kakak, adik. Haknya ayah dulu. Hak ayah mendapat penghormatan dari keluarga, mendapat rasa sayang dari keluarga, dipenuhinya seluruh perintah dan nasihatnya. Kewajiban seorang ayah menjadi sosok selayaknya matahari yang bersifat tegas dalam membina keluarganya dan sanggup mengeringkan seluruh air mata keluarganya, memberikan nafkah lahiriah dan batinnya pada keluarganya, menjadi suri teladan bagi keluarganya. Sekarang tanggung jawab seorang ayah: menyediakan keperluan sandang, pangan, dan papan bagi keluarga, menjamin kesehatan keluarga, membantu ibu dalam hal memasak, menyuci, mengurus anak-anak, dan lain sebagainya. Sekarang hak ibu. Hak ibu adalah mendapat penghormatan dan kasih sayang dari anggota keluarga, mendapat rasa aman dari suami, mendapat kebebasan dalam memiliki keturunan. Kewajiban seorang ibu menjadi sosok selayaknya bulan yang bersifat menyejukkan dan menenangkan keadaan di dalam rumah, mematuhi seluruh perintah dan anjuran dari suami, menjadi suri teladan bagi anak-anaknya. Tanggung jawab seorang ibu melahirkan keturunan bagi keluarga, memberikan ASI dengan cukup kepada anak-anak, mengelola hasil nafkah lahiriah yang diberikan oleh suami baik dengan cara mencuci, memasak, menyetrika, dan sebagainya. Hak seorang kakak mendapat persamaan kasih sayang dari keluarga, mendapat pendidikan secara cukup, memiliki kebebasan dalam bermain, belajar, dan beristirahat. Kewajiban seorang kakak: menghormati kedua orang tuanya, memberi contoh yang baik bagi adiknya, mematuhi segala perintah dan anjuran kedua orang tuanya. Tanggung jawab seorang kakak: mengalokasikan uang saku yang diberikan oleh orang tua secara bijak, menjaga nama baik keluarga, dan meringankan beban pekerjaan rumah kedua orang tua. Hak seorang adik mendapat figur yang baik dari keluarga agar dapat dicontoh, mendapat kasih sayang dari keluarga, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kewajiban seorang adik: menghormati dan menyayangi seluruh anggota keluarganya, menyenangkan hati kedua orang tua, dan menjalankan peraturan keluarga dengan baik. Tanggung jawab seorang adik: tidak mengotori rumah atau memberantakan barang atau yang lainnya agar tidak menambah beban pekerjaan orang tua, belajar dengan giat dan baik, serta tidak mengecewakan dan membuat khawatir orang tua. Demikian adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing anggota keluarga. Demikian materi kelas 5 tema 2 subtema 2 pembelajaran 3. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.